Oke, minggu lalu kita sudah bahas tentang kejatuhan. Kejatuhan itu adalah karena akarnya apa? Filautia, cinta diri. Ya, tadi saya sudah sempat singgung, termasuk ini satu tipu daya, nikmat baru nanti menderita. Sedangkan Kristus mengajarkan kepada kita menderita, memikul salib, baru mendapatkan damai sukacita. Nah, sementara kalau kejatuhan itu adalah akarnya cinta diri. Ya, bagi Maximus, akar dari segala dosa itu bukan kesombongan, ya, tapi satu kondisi eksistensial yang lebih mendasar, yaitu cinta diri yang tidak teratur. Nah, itu dia. Manusia diciptakan untuk bergerak secara ekstatis menuju Allah dalam kasih, menemukan identitasnya dalam relasi dengannya, justru berbalik ke dalam dirinya sendiri, yang menjadikan aku, egoisme itu ya, sebagai pusat dan tujuan keberadaannya. Ya, termasuk yang tadi saya jelaskan, kasus-kasus pacaran itu semua cinta diri. Nah, makanya kita di sini di sekolah ini diajarin ini adalah akarnya. Nah, kita ngatasinya bagaimana? Ya. Nanti kita ngatasinya bagaimana? Tiga itu, praksis, ya, nih, bagaimana memerangi musuh kasih, ya, cinta diri ini. Latihan, praksis. Puasa, disiplin, pelayanan tanpa pamrih, taatan. Gak cukup praksis, teorinya juga. Melihat Kristus dalam diri sesama, memahami panggilan kita. Ya, nanti teosisnya adalah cinta yang membebaskan dari heads ke pribadi yang utuh. Oke, nah karena ada kejatuhan, maka seluruh kosmik ini akhirnya menjadi satu lagu yang kacau, menyakitkan. Ya, manusia terperangkap dalam siklus tirani pengejaran kenikmatan yang nanti akan selalu berputar mengecewakan dan penderitaan yang tak terhindarkan. Ini satu siklus yang terus berputar dari generasi ke generasi. Lalu apa solusi dari kejatuhan ini? Inkarnasi. Kamu harus tahu di sini. Solusinya adalah Allah jadi manusia untuk mengatasi kejatuhan ini. Tapi sebelum itu ada persiapan, ada masa pedagogi, ada masa pendidikan menuju Kristus. Itulah yang kita baca dalam Perjanjian Lama, ada hukum dan para nabi. Ya, ada kitab Taurat dan para nabi. Sebelum ke Perjanjian Baru, Perjanjian Lama dulu kan. Jadi Perjanjian Lama itu adalah satu didikan ilahi, pedagogi ilahi menuju inkarnasi. Ya. Nah, kalau kita kemarin sudah belajar kejatuhan, ini terjadinya perpecahan eksistensi kita, akarnya adalah cinta diri. Ya, akibatnya apa? Akibatnya terjadi fragmentasi, perpecahan antara sesama manusia, dalam diri manusia, antar manusia dan alam, antara ciptaan dan alam. Terjadi perpecahan semua. Ini konsekuensi ontologisnya. Ya. Dan akibat dari filotia ini adalah kita menyalahgunakan kehendak bebas kita. Ya. Ini kita udah bahas minggu yang lalu. Nah, sekarang kita mau bahas ini. Coba baca Selfie. Dalam kondisi terasingan, dan mempersiapkan umat manusia bagi kedatangan sang Tuhan. Iya, jadi waktu kejatuhan Allah tidak meninggalkan ciptaan. Dia mulai mendidik.
ya, untuk kedatangan sang penebus. Terus sama dalam tidak bukti ini adalah hukum yang diberikan dari Musa dan pewahyuan yang diberitakan yang diberikan melalui para nabi. Terus membahas peran hukum ini dalam berbagai konteks, terutama dalam dan al-syum. Ya, dalam question at al-syum ya. Nah, itu dalam bukunya banyak membahas tentang peran hukum dan para nabi ini. Apa fungsi dari hukum Taurat? Nah, nanti kan kamu di sini, di sekolah ini kan kamu juga diajarin pelajaran tentang PL. Ya kan? Semester ini sama siapa? Santos kan? Nah, udah mulai belajar nih tentang hukum Taurat. Nah, tapi dalam konteks teologi sistematik ini, ya, atau doktrin ini, kamu ngerti hukum Taurat itu diajarkan kepada kita bukan untuk menyuruh kamu melakukan atau seperti hukum Taurat lagi. Tapi hukum Taurat ini kita lihatnya dalam pengertian dia punya fungsi ganda. Ya, fungsi ganda dari hukum Taurat. Hukum PL, hukum yang tertulis, hukum Musa tadi, dia punya fungsi ganda yang kenapa kita pelajari? Karena dia punya fungsi diagnostik dan protektif. Oke, coba baca mendiagnosis penyakit. Di satu sisi, hukum berfungsi seperti cermin menunjukkan kepada manusia kedalaman penyakit misalnya, dengan memberikan perintah-perintah seperti jangan mengingingi. Hukum menyingkapkan ketidakmampuan manusia untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan membangkitkan kesadaran akan dosa dan menciptakan kerinduan akan anugerah dan seorang penyelamat. Iya, jadi kamu belajar perjanjian lama, satu sisi kamu akan belajar apa di situ? Hah? Iya. Buat apa kamu belajar hukum Taurat? Jangan mengini misalnya. Jangan mencuri. Jangan berzina. Untuk apa kamu belajar itu? Iya. Mendiagnosis penyakit kita. Penyakit manusia ini. Maka ada hukum jangan mencuri. Karena manusia suka mencuri. Jangan mengini nih. Karena manusia suka mengini. Jangan berzina. Karena manusia suka berzina. Nah, ini penyakit kita. Jadi mendiagnosis penyakit. Ya. Hukum Taurat menyingkapkan ketidakmampuan manusia untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi kamu belajar PL itu justru makin tersingkap. Oh iya, manusia itu bobrok ya. Makanya kamu belajar di PL itu kan ngeri-ngeri ya ceritanya ya. Tentang dosa ya. Ada dosa incest di situ, ada dosa Absalom ya, yang membunuh saudaranya sendiri ya. Atau ada yang memperkosa adik tirinya sendiri, Amon dengan Tamar. Ada Tamar yang tidur dengan mertuanya Yehuda. Ya. Jadi zaman dulu di PL itu perjanjian lama itu justru kita lihat hukum itu tidak bisa menyembuhkan kita. Dia cuma bisa apa? Membangkitkan kesadaran akan dosa. Dan dia menciptakan satu kerinduan tentang seorang penyelamat. Iya ya. Begitu hancurnya moral bangsa Israel, ini kapan mereka bisa dipulihkan? Jadi kalau misalnya kayak di sekolah kita nih, kalau moralnya udah begitu hancur, apa yang tersisa? Umat Allah. Sama kayak di PL itu. Kalau moralnya udah hancur, ya itu menunjukkan bahwa hukum itu nggak bisa menyembuhkan. Nah, butuh seorang penyelamat. Ya, butuh anugerah akan
seorang penyelamat. Nah, itu fungsi yang pertama kalau kita belajar hukum Taurat. Yang kedua, baca lagi. Membatasi gejala. Sisi lain berfungsi sebagai pagar atau bekal untuk membatasi manifestasi buruk dari dosa. Kita perintahnya memberikan struktur sosial dan moral untuk mencegah masyarakat jatuh ke dalam arti kota, sehingga memelihara sebuah umat di mana janji keselamatan dapat dipelihara dan diwariskan. Iya, ada hukum, ada kitab para nabi, itu fungsinya yang kedua, Pak. Hah? Membatasi kejahatan makin merajalela. Ya, sambil menjaga ada satu umat keturunan nanti yang akan datang untuk menyelamatkan. Jadi perintah-perintahnya itu memberikan satu struktur sosial dan moral untuk mencegahnya masyarakat jatuh ke dalam satu anarki total. Maka ada hukum, ada aturan. Kalau enggak bisa anarki semua. Bisa bebas semua. Ya. Nah, ini yang akan membuat dosa semakin merajalela. Nah, sehingga dengan adanya hukum itu paling tidak memberi pagar kan, memberi kekang untuk membatasi manifestasi terburuk dari dosa. Ya, sehingga di sini Allah bisa memelihara satu umat di mana janji keselamatan itu nanti dipelihara dan diwariskan. Nah, itulah tadi umat Israel tadi. Kalau enggak, wah umat Israel ini juga hancur. Nanti enggak ada yang iya fungsinya PL itu, kamu baca PL itu adalah nanti kamu melihat itu gambaran dari kedatangan Kristus. Kamu baca PL, kamu semakin membutuhkan Kristus. Kenapa? Kamu makin tahu apa penyakitmu. Dan saya nggak bisa sembuh sendiri. Saya butuh Kristus. Nah, itu kalau dalam perjanjian lama. Ya, ini fungsi ganda dari hukum Taurat. Coba baca, Lisa. Eksegesis. Sebagai bayang-bayang yang maksimum, hukum perjanjian lama tidak boleh dibaca hanya secara literal. Sebagaimana yang dijelaskan dalam metode eksegesinya, tidak teks kitab suci memiliki makna literal dan makna spiritual yang lebih dalam. Dari perspektif spiritual, seluruh hukum dan narasi perjanjian lama adalah bayang-bayang yang menunjuk kepada realitas yang akan datang, yaitu Kristus. Keluaran dari Mesir adalah tipe dari kebebasan dari perbudakan dosa. Kurban-kurban di bait suci adalah bayang-bayang dari kurban Kristus yang sempurna. Membaca kitab suci secara benar berarti bergerak dari tubuh ke jiwa, menemukan Kristus di setiap halaman. Iya. Jadi kalau kamu baca PL, jangan hanya literal, tapi tangkap apa makna spiritual yang lebih dalam. Nah, itulah teorianya atau skoposnya. Ya. Nah, nanti kamu kalau belajar PL, ya, belajar eksegesis atau teologi PL, nanti kita belajar ini. Bahwa PL itu sebetulnya bayang-bayang skia atau tipos yang merujuk kepada Kristus. Jadi PL itu bayang-bayangnya. Wujudnya di perjanjian baru, yaitu Kristus. Terus peran para nabi. Di dalam bukti ini melalui kemajuan berlaku. Mereka terus-menerus memanggil umat kembali kepada perjanjian, mengkritik ritualisme yang kosong dan yang terpenting mengarahkan pandangan umat dengan lebih jelas kepada penggenapan sivilisasi. Mereka membuatkan kedatangan sang Mesias, sang Logos yang akan menjadi manusia, yang tidak hanya akan memberikan hukum baru di atas blok baru, tetapi akan menulisnya di dalam hati manusia melalui Roh Kudus. Iya. Jadi kalau kitab para nabi apa fungsinya? Kan nanti kamu belajar tuh. Ada nabi, belajar kitab Yehezkiel, Yesaya, ya kan? Hosea, Yunus,
Oke. Nah, apa fungsinya kitab para nabi ini? Iya. Apa? Melanjutkan dan memperdalam yang di Taurat tadi. Pedagogi yang di Taurat tadi. Terus, apa lagi? Nah, para nabi ini apa? Memanggil umat untuk kembali kepada perjanjian, ya, mengarahkan pandangan umat Israel ini kembali kepada penggenapan janji itu, bahwa nanti ada kedatangan Sang Mesias, Sang Logos yang jadi manusia, yang tidak hanya memberikan hukum baru di atas loh batu, tapi menuliskannya di dalam hati manusia melalui Roh. Jadi para nabi itu menguatkan kembali, meneguhkan lagi, ya, apa yang disampaikan oleh hukum Taurat. Ya. Oke, terus dengan demikian, seluruh perjanjian lama dengan pandang sebuah persiapan panjang dan penuh belas kasih. Ia adalah periode di mana Allah secara bertahap menciptakan manusia sesuai datanya akan kebutuhannya yang mendalam akan seorang nabi dan menambahkan di dalam hatinya sebuah harapan yang tiada pada fajar inkarnasi. iya. Oke, jadi PL itu apa? Satu persiapan apa? Iya, persiapan untuk menyambut apa? Hah? Apa? Persiapan inkarnasi. Jadi PL itu kayak satu persiapan yang panjang dan penuh belas kasih menyambut kedatangan sang tabib, sang dokter, yaitu Kristus. Ya. Oke, itu PL ya. Jadi kenapa kok sekolah ini kok kalian belajar PL? Nah, salah satunya adalah Perjanjian Lama itu persiapan kita untuk melihat Kristus, untuk menyambut Kristus. Ya. Nah, sekarang kita bahas Kristusnya sekarang. Bagian ketiga, Kristus Sang Sintesis Agung. Ya, jadilah dia menjadi pusat dan solusi dari drama kosmis ini. Ya. Coba baca. Jika yang Maximus tentang kondisinya pas Tuhan adalah sebuah analisis fragmentasi, maka solusi yang dia tawarkan adalah teologi sintesis. Inilah yang itu dari pemikiran sebuah misi agung yang melihat pribadi dan sebagai Kristus bukan hanya sebagai bukti bagi dosa individu, tetapi sebagai rekapitulasi dan penyatuan kembali seluruh kosmis. Kristus adalah sang penyatu agung, jembatan hidup yang enteng di atas jurang-jurang perpecahan yang telah diciptakan oleh dosa. Dalam karyanya yang ambigu, satu Maximus mengidentifikasi 5 perpecahan atau polaritas besar dalam ciptaan yang oleh dosanya telah diubah menjadi konflik yang menyakitkan, seperti yang ditunjukkan oleh Paul M. Lord dalam Maximus Confessor, Jesus Christ, ya, langsung aja nih. Proyek teologis Maximus dapat dilihat sebagai sebuah drama kosmos. Di dalam Kristus adalah protagonis yang secara bertahap memiliki harmonis universal. Keselamatan bagi Maximus adalah proses di mana Kristus melalui inkarnasi kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya sebagai tematis mengatasi dan menyembuhkan kelemahan perpecahan ini. Iya, jadi keselamatan itu bukan cuma membawa kita masuk surga, tapi keselamatan itu artinya apa di sini?
Keselamatan itu apa? Proses di mana saya ada sampai sini. Iya. Terus? Dan kita sudah diperlukan. Iya. Jadi keselamatan itu kan setelah kejatuhan itu kan terpecah-pecah ya. Apa yang terpecah-pecah? Ini kan di dalam diri manusia terpecah. Hubungan antar manusia terpecah. Antar manusia dan alam terpecah. Antara ciptaan dan Allah terpecah. Nah, ini solusinya inkarnasi ini menyatukan ini kembali. Jadi Kristus itu sebagai sang sintesis. Sintesis artinya menyatukan. Ya. Dia menyatukan melalui inkarnasi, kehidupan, kematian, kebangkitan, kenaikannya. Dia sambung lagi yang pecah-pecah itu. Ibarat kayak satu benda pecah, keramik misalnya. Nah, Kristus datang bukan bikin keramik yang baru, tapi dia menyatukan potongan keramik itu yang pecah. Nah, itu dia menyelesaikan drama kosmis ini. Jadi seluruh proyek teologis Maximus itu dilihat sebagai satu drama kosmis di mana Kristus protagonisnya yang secara bertahap memulihkan harmoni universal ini. Yang awalnya terjadi pecahan yang diciptakan oleh dosa, lama-lama disatukan, disembuhkan. Nah, sehingga keselamatan itu apa? Keselamatan itu bukan proses di mana aku masuk surga saja, tapi di mana Kristus secara sistematis mengatasi dan menyembuhkan kelima perpecahan. Ya, apa saja? Coba kita bahas ya. Coba baca. Proses penyatuan itu bukan sebuah ide abstrak, melainkan sebuah drama mitologis nyata yang terjadi dalam pribadi Kristus. Ia adalah Adam baru yang berhasil menjalankan tugas pemahaman kosmis di mana Adam pertama telah gagal. Maximus menyertakan proses ini. Terus? Dalam lima tahap sintesis yang saling membangun sebuah skema yang oleh sumber dalam mikrokosm dan mediator sebut sebagai inti dari Maximus yang kan bagaimana saksikan panggilan sejati kemanusiaan. Nah, jadi dia mengatasi 5 perpecahan ya. Yang akibat kejatuhan itu terjadi 5 perpecahan. Yang pertama, sintesis pertama laki-laki dan perempuan. Oke, coba baca gantian, Neti. Jangan lupa mengubah perbedaan antara jenis kelamin jadi tunggal dominasi, nafsu dan konflik. Bagian ini bagi Maximus adalah simbol dari simbol perpecahan dalam Ciptaan. Jadi terjadi perpecahan antara laki-laki dan perempuan. Seperti sekarang ya, perempuan itu didominasi oleh laki-laki. Baik itu nafsu, dominasi, konflik gitu ya. Nah, itu karena ada perpecahan. Nah, sekarang sudah dipulihkan sejak Kristus datang dan bangkit itu. Sintesis dalam Kristus. Coba apa? Baca. Jadi dalam Kristus itu mereka yang mendasar. Kiranya harus orang perempuan dalam Maria tetap dikandung tanpa nafsu seksual yang merupakan motif dari reproduksi pasca kejatuhan. Dan demikian ia menumbuhkan perpecahan ini pada akarnya. Iya. Jadi jauh lagi dalam kebangkitannya ia memasuki sebuah cara berada di mana tidak ada laki-laki atau perempuan. Galatia 3 ayat 28 ini tidak berarti menghapuskan
perbedaan melainkan nanti kurasi perbedaan tersebut di dalam sebuah kesatuan yang lebih tinggi di dalam tubuhnya. Gereja Kristus sendiri sebagai Adam baru melampaui dan menyatukan polaritas ini. Iya. Jadi dalam sintesis dalam Kristus itu, Kristus menyatukan laki-laki dan perempuan ini, di mana dia lahir dari seorang perempuan, ya, tapi tanpa dikandung dari nafsu seksual. Nah, sedangkan perpecahan laki-laki dan perempuan itu terjadi karena kan nafsu, seperti perempuan diperkosa atau laki-laki diperkosa gitu ya. Nah, itu karena nafsu. Kristus menyembuhkannya apa? Dia lahir dari seorang perempuan, perawan Maria, tetapi dikandung tanpa nafsu seksual. Nah, ini adalah modus dari reproduksi pasca kejatuhan. Sehingga ia menyembuhkan perpecahan ini pada akarnya. Nah, itu kamu harus tahu. Jadi Yesus itu lahir tanpa nafsu seksual. Karena apa? Dia mau menyatukan laki-laki dan perempuan. Terpisah bukan karena nafsu lagi. Ya. Kemudian dalam kebangkitannya, ia memasuki satu cara berada di mana tidak ada laki-laki atau perempuan. Ini tidak berarti penghapusan perbedaan, ya, tapi transfigurasi perbedaan tersebut ke dalam satu kesatuan lebih tinggi di dalam tubuhnya, yaitu gereja. Jadi di dalam gereja semuanya adalah anggota tubuh Kristus. Tidak ada lagi laki-laki atau perempuan. Oke. Jadi Kristus sendiri sebagai Adam baru melampaui dan menyatukan polaritas ini. Bukan berarti jenis kelamin dihapus, enggak. Cuma perbedaan jenis kelamin itu akhirnya menyatu semua di dalam tubuh, yaitu gereja. Ya. Bukan lagi terjadi perpecahan, tapi ditransfigurasi ke dalam sebuah kesatuan yang lebih tinggi di dalam tubuhnya gereja. Nah, ini yang dilakukan oleh Kristus yang pertama. Jadi dia menyatukan laki-laki dan perempuan di dalam gereja. Yang kedua, coba baca lagi, Neti. Ini yang di Ya. perpecahan ini adalah perpecahan historis dan sentris yang antara keadaan Firdaus yang asli bebas dari penderitaan dan kematian, dan dunia kita yang jatuh yang ditandai oleh kerja keras, penderitaan dan kebodohan. Iya. Nah, Firdaus dan dunia yang dihuni, ya, itu terjadi perpecahan. Sintesis dalam Kristusnya, terus Sintesis dalam Kristus sangat mengalami seluruh kehidupannya yang tanpa dosa di dalam dunia jatuh ini, mengubah dunia ini menjadi tempat di mana Firdaus dapat dimulai kembali. Ia menghadapi semua godaan dan penderitaan tanpa menyerah pada dasar, seperti yang dianalisis dalam Questiones et Nalasium. setiap tindakan kebajikan adalah sebuah kemenangan yang menanamkan kembali logos Firdaus ke dalam tanah. Kemenangannya atau Oikumene baca. Ke dalam tanah oikumene. kemenangannya atau kematian bisa kembali terbang Firdaus yang terpunjau pada janji yang baru dan Iya. Itu dia menjanjikan langit dan bumi yang baru. Karena Firdaus dan dunia yang dihuni itu terpisah, sekarang enggak lagi. Ya. Sehingga nanti semuanya akan langit dan bumi yang baru. Oke, ini Firdaus dan dunia yang dihuni, ya. Sintesis ketiga, langit dan bumi. Coba baca, Ridwan. Ketiga, langit dan bumi.
pecahan ini adalah pecahan spesial di dunia spiritual para malaikat dan akhirat alam dan bumi atau dunia material. Pesan membuat manusia terpaku pada bumi dan asing dari surga. Iya. Jadi ini perpecahan antara langit, dunia spiritual, dengan bumi, dunia material. Nah, sintesis dalam Kristusnya, Setelah Kristus, mulai kenaikan Kristus dalam kemanusiaannya yang telah bangkit dan digunakan lagi surga. Ini bukan sekedar lokasi. Ini adalah sebuah peristiwa teologis yang Kristus membawa bumi atau kodrat manusia dan di dalamnya seluruh ciptaan material ke dalam langit. Kehadiran langsung Allah. Ia menunjukkan kodrat manusiawi data ilahi sehingga secara definitif menyatukan surga dan bumi di dalam pribadinya yang membuka jalan bagi kita untuk mengikutinya. iya. Jadi kenaikannya itu menunjukkan apa? Menyatukan, kenaikan Kristus itu apa? Menyatukan surga dan bumi. Nah, itu kamu harus tahu. Kristus dalam kemanusiaannya telah bangkit dan dimuliakan naik ke surga. Dengan tubuhnya yang di bumi, dia naik ke surga. Ini dia bukan seolah-olah, dia membawa bumi, maksudnya kodrat manusiawinya kan, di dalamnya seluruh ciptaan material ke dalam langit atau surga tadi, kehadiran langsung Allah. Nah, itu dia. Jadi dia bawa tubuhnya ke langit atau ke surga. Jadi menyatukan langit dan bumi. Ya, dia mendudukkan kodrat manusiawinya di takhta ilahi. Sehingga secara definitif menyatukan surga dan bumi di dalam pribadinya. Ya, dia membuka jalan bagi kita untuk mengikutinya. Oke, sekarang yang keempat. Sintesis keempat, dunia spiritual atau mitik dan dunia material atau sensibel. Perpecahan ini adalah perpecahan filosofis yang mendalam antara dunia spiritual atau intelektual atau yang dapat dipahami oleh akal budi seperti para malaikat dan jiwa, dan dunia material atau indrawi yang dapat dialami oleh indra. Pesan membuat manusia terobsesi pada yang material atau materialisme atau membenci materi dan tubuh atau dualistisme. Terus? Sintesis dalam Kristus sebagai satu pribadi dengan jiwanya yang spiritual atau etik dan tubuhnya yang material atau sensibel adalah jembatan hidup antara kedua alam ini. Kebangkitannya adalah puncak dari sintesis ini. Tubuhnya yang bangkit bukanlah hantu, melainkan tubuh material yang sama. Namun kini telah sepenuhnya ditebus dan ditransfigurasi oleh energi ilahi. Ia menjadi tubuh rohani dalam 1 Korintus pasal 15, seperti yang ditekankan oleh Adam Berber dan The body. Arsenus. Ini menunjukkan bahwa materi tidak untuk dibuang, tetapi dilakukan. Iya, jadi dia menyatukan dunia spiritual dengan dunia materi dalam pribadi kita. Ya, sehingga nanti kita semua akan memperoleh namanya tubuh rohani. Seperti tubuh kebangkitan Kristus ini. Ya, tubuh rohani itu di mana yang materi, tubuh materi yang sama nanti sepenuhnya ditembus atau ditransfigurasi oleh energi ilahi. Sehingga nanti kita semua waktu kita bangkit, kita memperoleh tubuh rohani. Karena dunia spiritual, noetik, dan material atau sensibel ini sudah bersatu. Maka kita akan memperoleh tubuh yang kekal. Tidak akan binasa lagi. Kalau sekarang belum. Tubuh kita masih bisa sakit, bisa tua, dan mati. Nah, tapi nanti kalau memperoleh tubuh rohani, ya kita akan memperoleh tubuh kebangkitan itu. Oke, yang kelima. Tuhan baca. Kelima, sudah tercipta dan tercipta. Ini adalah jurang pemisah terbesar paling fundamental. Jurang atau lapisan antara alam atau tercipta dan seluruh ciptaan atau tercipta. Dosa memperlebar jurang ini menjadi federasi total.
sintesis dalam Kristus. Inilah fondasi dari semua sintesis lainnya yang terjadi dalam momen inkarnasi. Dalam satu pribadi atau hipostasis, sang logos kodrat ilahi atau tak tercipta dan kodrat manusiawi yang tercipta disatukan secara sempurna tanpa percampuran, tanpa berubah perubahan, tanpa pemisahan, dan tanpa pembagian. Atau definisi Chalcedon. Kristus adalah jembatan hidup antara Allah dan ciptaan. Di dalam Dia yang mustahil menjadi mungkin, yang tak terbatas bersatu dengan yang terbatas, yang abadi masuk ke dalam waktu. Seluruh argumen Maximus dalam disputasi Cum Pirlo, Pirro dan Opuscular teologi polemika bertujuan untuk mempertahankan integritas dari persatuan hipostatik ini karena kosmik patristik dengan menunjukkan bahwa bagi Maximus rekonsiliasi segala sesuatu dalam Kolose 1 pasal 20 ayat 20 terjadi secara ontologis dalam persatuan kodrat ini. Iya. Jadi sintesis dalam Kristusnya di dalam inkarnasinya dia menyatukan antara kodrat ilahi yang tidak tercipta dengan kodrat manusiawi yang tercipta. Nah, itu di dalam inkarnasi yang bersatu tanpa bercampur, berubah, terpisah, terbagi. Ya. Nah, sehingga kita juga akan nanti menyatu dengan Allah di dalam hal tersebut. Oke. Jadi dalam satu pribadi dia, kodrat ilahi itu dengan kodrat manusia itu disatukan secara sempurna. Maka nanti di dalam dia, ya, yang mustahil itu menjadi mungkin, yang tidak terbatas bersatu dengan yang terbatas, yang abadi masuk ke dalam waktu. Nah, maka di sini kita bisa mengalami yang namanya kehidupan kekal, karena kita yang terbatas bisa masuk ke dalam yang tidak terbatas. Oke, terus bagi Maximus, kelima sintesis ini bukanlah metafora belaka. Itu adalah proses ontologis nyata yang terjadi dalam pribadi Kristus dan kini diperluas ke seluruh kosmos melalui gereja. Kristus adalah laboratorium di mana alam semesta yang terfragmentasi disatukan kembali dan disatukan. Seluruh sejarah keselamatan dari inkarnasi hingga akhir zaman adalah proses di mana sintesis yang telah dicapai secara sempurna dalam Kristus ini secara bertahap diterapkan pada seluruh ciptaan, menarik segala sesuatu kembali ke dalam harmoni dengan Sang Logos. Seperti yang dirangkum oleh Andrew Lau dalam Maximus de Converso, skema 5 sintesis ini adalah rangkuman dari seluruh karya penyelamatan Kristus yang dilihat dari perspektif kosmos. iya. Oke, kita minggu depan kita sambung ya, bagian yang keempat. Ini memang nggak mudah, pelan-pelan dibaca lagi, saya paham ya. Nanti saya akan bantu jelasin di minggu depan. Oke, ya. Oke, kita berdoa dulu ya.